nggak sih kalian merasa jadi orang yang berbeda saat ngobrol sama teman dari budaya lain? Misalnya, jadi lebih hati-hati memilih kata, atau malah jadi lebih ekspresif? Yeah, of course, please. Sure. Exactly, Lukas. Di perkuliahan kali ini kita akan membahas persoalan yang sangat penting dalam komunikasi lintas budaya, yaitu identitas. Siapa aku? Siapa kamu? Dan kenapa itu penting dalam waktu kita berkomunikasi kepada dunia yang multikultural ini? Jadi, identitas adalah mendefinisikan diri sendiri. Bisa dari asal, budaya, etnis, bahasa, bahkan gaya hidup. Contohnya, kamu bisa merasa jadi orang Jawa, mahasiswi, anak bungsu, atau penggemar K-pop. Itu semua adalah bagian dari identitasmu. Dan dalam komunikasi lintas budaya, identitas ini menjadi sangat penting karena siapa dirimu akan mempengaruhi bagaimana kamu berbicara, merespon, bahkan memahami orang lain. Identitas mempengaruhi kita cara berkomunikasi. Maksudnya gimana Sensei? Misalnya nih, orang Indonesia cenderung gak enakan, pakai bahasa yang halus. Nah, kalau orang Barat, itu cenderung lebih to the point atau secara langsung. Perbedaan ini kadang bisa bikin salah paham, tapi belum tentu di antara keduanya itu benar atau salah ya. Nah, itu semua dipengaruhi dari nilai budaya yang berbeda. Nah, di budaya kolektivistik seperti Indonesia atau Jepang, menjaga harmoni itu penting. Tapi di budaya individualistik seperti Amerika, menyampaikan pendapat secara langsung justru dianggap jujur dan baik. Disinilah peran identitas muncul dalam komunikasi lintas budaya. Jadi menariknya, identitas bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi. Kalau di rumah, kita bisa menggunakan bahasa sesuai daerah kita masing-masing. Tapi kalau di kampus atau mungkin kita lagi presentasi, kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Inggris. Itu adalah kode switching atau perubahan gaya komunikasi. Jadi kita bisa mempunyai lebih dari satu identitas yang saling melengkapi, bukan bertentangan. Kita harus sadar identitas. Kalau kita nggak sadar identitas, kita bisa gampang tersinggung atau salah paham. Atau bahkan kita yang menyinggung perasaan orang lain. Nah, kalau kita lebih sadar siapa diri kita atau lawan bicara kita, komunikasi akan lebih terbuka dan inklusif. Di sini ada 3 tips atau mungkin lebih dari 3 cara berkomunikasi dalam lintas budaya. Yang pertama, kenali identitas budayamu sendiri. Yang kedua, jangan langsung menilai perbedaan. Dan yang ketiga, tanyakan, dengarkan, dan pahami. Dan yang terakhir, jangan takut berbeda. Di era global ini, identitas bukanlah penghalang, tapi jembatan. Dengan kita mengenali diri kita sendiri, kita lebih memahami orang lain. Jadi, kalau kalian mengobrol sama teman yang mungkin dari latar belakang yang berbeda, jangan baper dan jangan minder. Jadikan perbedaan ini sebagai kekuatan bagi kalian sendiri.